Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena pertolonganmu dalam hidup kami. Sampai pada pagi hari ini kami masih ada sebagaimana ada. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mari tolong kami, supaya firman Tuhan yang kami renungkan, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah permohonan perempuan Sirofenesia. Teks yang diambil dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang permohonan. Permohonan artinya permintaan kepada orang yang lebih di atas dari kita. Dan di sini perempuan Sirofenesia ini meminta permohonan, dan di sini kita akan belajar bahwa sikap yang dilakukan oleh perempuan Sirofenesia saat memohon. Yang pertama, ia datang kepada Tuhan. Di dalam pembacaan tadi, ia datang kepada Tuhan dan anak Daud. Ini menunjukkan kepada Mesias. Mesias artinya penyelamat. Jadi perempuan Sirofenesia ini datang kepada Mesias untuk meminta pertolongan karena anaknya dirasuk oleh setan. Dan dia datang kepada orang yang tepat, yaitu Tuhan yang mampu menolong akan dia. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita sebagai manusia. Apapun persoalan-persoalan kita harus datang kepada Tuhan, karena Dia adalah satu-satunya penolong kita. Dia tidak memandang siapa orang, apakah orang itu beragama atau tidak. Yang penting orang itu datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dia. Dan yang berikut, sikap yang dilakukan oleh perempuan Sirofenesia yang kedua ialah ia rendah hati datang kepada Tuhan. Dia dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Walaupun pada saat dia mengikut akan Yesus dan memohon kepada Yesus, Yesus tidak memberi jawab. Dan sampai murid-muridnya meminta supaya ia diusir dari tengah-tengah orang banyak karena ia berteriak-teriak dan meminta tolong. Tetapi dengan rendah hati ia mendekat Yesus dan menyembah Yesus. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-25, dia dengan rendah hati mendekat Yesus dan memohon kepada Yesus, meminta belas kasihan kepada Yesus. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kita juga harus datang kepada Tuhan, harus dengan rendah hati datang mendekat kepada Yesus dan memohon kepada Dia. Dan apapun yang akan kita minta kepada Dia, Dia pasti berikan kepada kita apabila kita dengan rendah hati datang kepada Dia. Dan yang berikut, yang ketiga, ia tetap beriman kepada Tuhan. Perempuan Sirofenesia ini dia tetap beriman kepada Tuhan, walaupun di dalam waktu dia meminta permohonan kepada Tuhan, dia menaikkan permohonan kepada Tuhan. Di situ Yesus tidak mau mendengarnya, dan sampai murid-muridnya mengusir akan dia, tetapi dia terus beriman. Dan pada saat Yesus berkata bahwa mengambil suatu perumpamaan bahwa
tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak ini dilemparkan kepada anjing. Ini walaupun perempuan Sirofenisia ini mendengar seperti itu, tetapi dia tetap dengan rendah hati. Dia terus beriman bahwa walaupun dia hanya mendapatkan remang-remangnya saja, pasti itu dia dapatkan. Dan itu ternyata dalam kehidupannya, bahwa dia terus beriman bahwa walaupun sedikit saja, tetapi dia akan merasakan pertolongan Tuhan. Dengan permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan, dia pasti merasakan itu, dan itu terbukti dalam kehidupannya. Dan melihat imannya seperti itu, Yesus berkata bahwa jadilah sesuai dengan kehendakmu. Dan pada saat itu anaknya yang dirasuk oleh setan dapat disembuhkan oleh Tuhan. Jadi ini pelajaran buat kita semua yang ada. Apapun persoalan kita datang kepada Tuhan. Jangan kita datang kepada orang lain, tetapi kita harus datang kepada Tuhan, karena Dia adalah satu-satunya penolong kita. Dan juga kita harus datang dengan rendah hati dan terus beriman kepada Tuhan, karena Tuhan mampu dan sanggup untuk menolong akan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi apapun persoalan kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Inilah sedikit renungan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami telah mendengarkan renungan singkat, kiranya Tuhan tolong kami, supaya apapun yang kami alami dalam hidup kami terus bawa kepadamu Tuhan, dengan rendah hati dan terus beriman bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin.